Shalom, selamat menjelang malam kekasih-kekasih Tuhan warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi di malam ini menjelang kita untuk istirahat. Sebelum kita beristirahat untuk melepaskan keletihan dan kelelahan kita sepanjang hari, kita tentu rindu menikmati hadirat Tuhan. Dan karena itu menikmatinya malam ini kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan satu pujian dari anak kekasih Michael, Kusongsong bagaimana ya Tuhan, ya Yesus datang boh. Silakan. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Terpuji Tuhan dalam pujian itu, dan semakin terberkati anak kekasih untuk talenta yang Tuhan anugerahkan terus dikembangkan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan bagian Alkitab kita terlebih dahulu. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam ini untuk menikmati hadirat Tuhan dari Galatia pasal 5, Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau semua sudah siap, mari kita memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus untuk kita membaca firman-Nya. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan kami naikkan malam hari ini. Mensyukuri kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah kami alami sehari. Di dalam kami menikmati anugerah kasih dan berkat Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Hingga malam ini sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan bersama. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati, jiwa dan pikiran kami,
Hikmat Tuhan membukakan pikiran kami untuk kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan. Ya Tuhan, suci kuduskanlah kami agar kami layak berada di hadirat Tuhan. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku berkatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengeberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malate dimanapun Anda berada, yakinkanlah diri kita bahwa Allah selalu merahmati hidup kita. Malam ini kita akan renungkan satu topik, kemerdekaan. Kata ini atau merdeka ya. Merdeka, kata ini adalah kata yang tidak asing lagi bagi kita. Apalagi kita warga negara Indonesia yang sudah dewasa, tahulah itu kemerdekaan. Kadang kata merdeka ini diterjemahkan bebas, kemandirian atau berdiri sendiri. Ada juga istilah di sekolah dulu, mandiri atau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.
kemerdekaan atau merdeka. Merdeka dari hidup yang penuh dengan tekanan. Merdeka bebas dari keadaan yang sedang dalam kungkungan. Ibarat kita diikat dan kemudian ikatan itu lepas sehingga kita merasa bebas, rileks, dan tidak ada tekanan apapun. Itu merdeka secara sederhana. Nah, Rasul Paulus dalam surat ini kepada jemaat di Galatia memperingatkan agar jemaat tidak salah memahami soal kemerdekaan atau soal merdeka ini. Kemerdekaan di dalam Kristus. Seperti topik kita kemerdekaan Kristen dalam topik perikop ini. Orang Galatia diajak oleh Paulus untuk mengerti apa itu merdeka. Kemerdekaan di dalam Kristus. Paulus mengajak mereka bahwa kemerdekaan ini adalah suatu anugerah, kasih karunia Allah. Menerima kasih karunia Allah berarti tidak lagi menantikan pembaruan atau pembenaran yang diikat dalam tatanan hukum Taurat. Orang tidak terikat pada aturan-aturan itu. Nah, rupa-rupanya bahwa ada banyak anggota di jemaat Galatia telah mengganti sikap imannya itu. Sikap iman yang mengarah kepada Kristus, iman yang harus nyata di dalam Kristus. Tapi ada juga di antara mereka yang masih terus terikat dengan dihubung-hubungkan dengan upacara-upacara yang syarat dengan pengabsahan hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar, tidak lagi berada di dalam, karena mereka sudah dilepaskan dari penjara hukum Taurat, sudah bebas dari kungkungan hukum Taurat. Nah, orang-orang yang mengajarkan kebenaran oleh hukum Taurat, Paulus mengatakan mungkin lebih baik bagi orang itu ya, untuk berhenti. Janganlah lagi merusak tatanan iman orang-orang yang sudah mengikatkan dirinya pada Kristus. Ajaran-ajaran ini diartikan Paulus sebagai ragi yang merusak adonan. Yang merusak tatanan yang sudah rapi di dalam penyerahan diri dan pengandalan akan Kristus. Paulus ingin membebaskan mereka dari tekanan-tekanan itu yang mengajarkan bahwa tanpa hukum Taurat orang tidak diselamatkan. Tanpa melakukan hukum Taurat orang tidak diselamatkan. Paulus mengatakan hanya oleh iman. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus bukan juga harus dipahami bahwa kita bebas apapun yang kita mau lakukan. Yang Paulus katakan kebebasan kembali dalam dosa. Kebebasan untuk berbuat dosa bukan. Tapi kebebasan untuk berbuat baik. Bebas melakukan yang baik bagi setiap orang. Bebas berbuat yang baik bagi setiap orang. Bahkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik dan tidak melakukannya, itu disebut berdosa. Ya. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita sudah bebas dari hukum Taurat ya kita tidak perlu mengenal yang berbuat baik. Kita tetap berbuat yang baik. Tetapi bukan berarti bahwa perbuatan baik itu yang akan menyelamatkan kita. Tapi perbuatan baik itu adalah bukti dari iman kita kepada Kristus yang mengasihi setiap orang. Yang mengampuni semua orang. Sehingga di antara kita juga sebagai orang-orang yang telah
pertaruhkan hidup kita di dalam iman kepada Kristus. Sebagaimana Kristus mengampuni semua orang, kita juga harus saling mengampuni. Jika ada di antara kita yang merasa bersalah satu dengan yang lain dan kemudian meminta maaf, maka harus dimaafkan. Sehingga dalam kehidupan orang-orang beriman kepada Kristus tidak ada dendam kesumat. Tidak ada menaruh dendam satu dengan yang lain. Tidak ada menaruh kebencian satu dengan yang lain. Apalagi tidak boleh orang harus saling memfitnah satu dengan yang lain. Menuduhkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak melakukan sesuatu, lalu dituduhkan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Tetapi bila ada di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat salah dan kemudian mengaku bersalah, ya harus diampuni. Itulah iman di dalam Kristus. Orang-orang yang menyadari hidupnya bahwa dia telah berdosa, melakukan sebuah kesalahan dan dia mengaku dosanya, ya harus kita maafkan. Kita harus ampuni. Karena Allah saja mengampuni mereka seperti kita diampuni. Apalagi kita, masakan kita tidak bisa saling mengampuni. Siapapun kita, orang-orang yang tidak bersih dari dosa. Siapapun kita adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Siapapun kita ini pastilah orang-orang yang banyak kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang membuat kita kadang tidak hidup menurut firman Tuhan. Kadang membuat kita hidup jauh dari kehendak Tuhan. Kadang hidup kita jauh dari kebenaran Tuhan. Dalam hal itulah kita harus menyadari bahwa selaku orang-orang berdosa, kita harus patut datang kepada Yesus. Karenanya di dalam Kristuslah kita telah beroleh pengampunan dosa. Dosa kita telah disucikan dan dikuduskan oleh pengorbanan Kristus yang telah menyerahkan hidupnya untuk korban dari dosa kita. Jadi bukan melakukan hukum Taurat. Tidak ada artinya perbuatan baik ketika kita tidak memiliki iman kepada Kristus. Bukti iman kita kepada Kristus, kita tetap melakukan yang baik. Nah, memberi, berbagi kasih, mengasihi sesama, ya adalah bukti iman. Mengampuni sesama adalah bukti iman. Ya. Dan menolong yang berkekurangan adalah bukti iman. Bukan berarti ketika kita berbuat baik, kita akan diselamatkan. Sekali lagi, berbuat baik menjadi bukti daripada iman. Ya, sepertilah Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, karena itu jika kita tidak berbuat baik, berarti ya iman kita mati. Tetapi bukan berarti perbuatan baik itulah yang akan menyelamatkan kita. Bukti daripada iman itu. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bagi kita untuk bagaimana harus kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita harus membuktikan bagi dunia ini bahwa kita ini orang merdeka. Merdeka bukan berarti bahwa bebas melakukan apa saja keinginan hati kita. Tetapi bebas berbuat baik di dalam Kristus. Bebas melakukan yang baik di dalam iman kepada Kristus. Kebebasan iman itulah yang membuat kita bebas mengasihi semua orang. Bukan hanya mengasihi sesama kita orang-orang Kristen. Bukan hanya mengasihi keluarga kita. Ya. Bukan hanya mau mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi mengasihi semua orang tanpa pamrih. Dan itulah iman di dalam Kristus. Itulah ciri orang-orang hidup dalam kemerdekaan oleh Kristus. Terpujilah Kristus yang telah memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat. Diberkati kehidupan kita untuk senantiasa hidup menurut dengan kehendak Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita memohon pertolongan dalam doa untuk kita dapat beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Mari berdoa. Kami naikkan syukur dan pujian kami di hadirat Tuhan malam ini. Mensyukuri kemurahan dan kasih Tuhan sejenak waktu kami boleh alami dalam merenungkan firman Tuhan.
yang mengingatkan kami orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari kutuk hukum Taurat. Tolonglah kami ya Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hati kami, dan kami mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk terus mengajarkan bagi kami kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada, kami akan terus menyatakan dan menyaksikan bagi dunia bahwa selaku orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, hidup kami harus berkenan di hadapan Tuhan, harus menjadi bagian dari berkat untuk orang-orang lain. Kami boleh hidup di dalam kasih dan kesetiaan dalam iman kepada Tuhan, membuktikannya melalui kehidupan bersesama, untuk hidup saling mengampuni satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain jika di antara kami ada kesalahpahaman yang terjadi. Oh Tuhan, tolonglah kami pula bahwa dalam kehidupan ini kami bukan hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kami, mengasihi orang-orang yang kami kenal, orang-orang keluarga dan anggota-anggota persekutuan kami, tetapi kehadiran kami dalam dunia ini adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi dunia. Tugas dan amanah yang Tuhan Yesus tugaskan bagi kami untuk terus menyaksikan bagi dunia kasih yang ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mohon Tuhan menyertai kami sebagaimana Tuhan telah memeliharakan kami sehari, bahkan hari-hari yang telah kami lalui sebelumnya. Malam ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Tuhan. Semoga kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Kami yakin kuasa Tuhan menjauhkan kami dari segala petaka dan mara bahaya, dari segala kuasa kegelapan, sakit, penyakit, dan bahkan penyakit yang merongrong kehidupan kami. Kami yakini dan kami aminkan bahwa di dalam kuasa Kristus yang telah memerdekakan kami, juga dapat memerdekakan kami dari segala sakit penyakit, sehingga kami boleh menempuh kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Diberkati setiap saudara-saudara kami yang masih terus berjuang untuk beroleh kesembuhan, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Oh Tuhan, berkenanlah memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga, bahkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, para medik, dokter dan perawat yang berusaha untuk membantu saudara-saudara kami. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan di dalamnya akan mendatangkan semangat baru, kekuatan yang baru, dan bahkan kesehatan yang baru untuk saudara-saudara kami dapat beroleh kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga kami terus memohon pimpinan Tuhan untuk pergumulan kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Jika di antara kami ada yang merasa belum merdeka dari segala tekanan dan berbagai hambatan, pergumulan dan bahkan tantangan, oh Tuhan, tolonglah kami untuk terus berserah pada Tuhan dan percaya dengan sungguh bahwa dalam iman kepada Kristus kami sungguh menjadi orang-orang yang telah merdeka. Karena itu kuatkan, teguhkan iman kami semua, iman saudara-saudara kami, agar tetap teguh berpegang di dalam iman bersama di dalam Kristus. Sehingga kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain untuk menjalani kehidupan iman dalam persekutuan ini bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Oh Tuhan, diberkatilah kiranya setiap rumah tangga, keluarga, anak cucu, orang tua, sanak saudara, dimanapun berada. Kami yakin bahwa pimpinan dan pertolongan Tuhanlah yang membuat kami semua hidup dalam keadaan yang penuh damai sejahtera. Harapan dan kerinduan kami semua, suatu waktu kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh damai sejahtera dan Tuhan dimuliakan. Karena itu kami selalu berdoa dan memohon Tuhan kiranya memulihkan bangsa kami, memulihkan dunia ini dari segala wabah virus yang sedang merebak dan menjadi ancaman bagi banyak orang. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami menyadari bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami juga terus memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, memberkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan bersama dengan saudara-saudara kekasih yang turut mengambil bagian dalam mensukseskan pelayanan yang sedang kami lakukan dan untuk hari-hari esok. Kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami pemuda dan pemudi yang bertalenta untuk mengembangkan bakat ini, semoga terus diberkati Tuhan.
Demikian pula dalam kebersamaan kami selaku para pelayan-pelayan yang Tuhan panggil selaku kawan sekerja Allah dalam persekutuan ini, majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, dan demikian juga para pengurus-pengurus organisasi intragerejawi. Semoga kami semua boleh bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mengangkat pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan untuk terus mendukung pelayanan ini, agar di dalamnya kami boleh bersama-sama memberitakan dan memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami mohon dengarkan kami yang datang berseru, memohon semua dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun berada, sebelum kita berpisah dan beristirahat untuk malam hari ini, izinkan kami bersama tim multimedia menyapa Ibu Bapa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat, nikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan malam ini. Semoga esok pagi kita bersama-sama boleh dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan baru dari Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa kita semua berada dalam anugerah kasih dan berkat Tuhan.